Lihat, Maria. Jadi ketika kamu lulus SMA, aku lulus dari SMA Altarmus. Awalnya sopan lalu berubah jadi kengerian. Kami punya video baru mengerikan terkait kasus pembunuhan ganda. Seorang anak laki-laki diduga membunuh orang tuanya dengan menikam mereka berulang kali di rumahnya di New England. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Anda membela diri dan Anda mengambil nyawanya, bagaimana Anda melakukannya? Apa yang Anda... Menusuknya sebanyak yang saya bisa, saya berusaha melakukannya secepatnya. Para penyelidik mendengar penjelasan sang putra mengapa ia menganggap pembantaian di rumah itu bukan salahnya. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Baik teman-teman, ini musim pajak lagi. Bisa membuat stres, apalagi jika ada tunggakan atau laporan pajak yang belum diajukan. Mungkin Anda menarik uang dari tabungan pensiun dan mendapat tagihan tak terduga. Apapun alasannya, hasilnya tetap sama. Denda bertambah, bunga berbunga, dan Anda bisa berutang lagi tanpa rencana yang jelas. IRS tidak akan menunggu. Mereka bisa seperti ini lewat pemotongan gaji, penyitaan properti, dan mengajukan laporan tanpa persetujuan Anda. Namun dengan pengalaman lebih dari 15 tahun jaringan pajak Alasan telah melihat semuanya dan menyelesaikan utang lebih dari $1 miliar. Tidak peduli berapa jumlahnya, mereka membantu wajib pajak untuk kembali ke jalur yang benar, dan mereka bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Tapi Anda harus segera menelepon sekarang. Mereka menawarkan panggilan investigasi gratis dengan IRS, lalu membuat rencana untuk Anda. Jangan tunggu surat IRS berikutnya. Hubungi 86698145448, kunjungi nusa.com.lc, atau klik tautan di bawah. Kisah yang kita bahas hari ini terjadi di sebuah rumah di Jalan Tenang di New England. Tersangka mengaku kepada polisi bahwa ia membunuh orang tuanya demi membela diri. Dua korban dalam kasus ini adalah David dan Renee True yang tinggal di Middleborough, Massachusetts. Letaknya sekitar 45 menit dari Boston. Keluarga True adalah orang-orang pekerja keras. Tidak diragukan lagi tentang itu. Pasangan ini saling mencintai dan mereka juga mencintai kehidupan. Dora senang barbecue, main game, dan pergi ke kasino menurut berita duka mereka. David, dia bekerja di perusahaan pengaspalan, dan Renee adalah sopir bus yang sangat disayangi di sekolah-sekolah setempat. Mereka adalah orang tua dan kakek nenek, dan mereka memiliki 2 orang putra. Ryan adalah salah satu dari mereka, namanya ada di berita duka. Pada 11 Desember 2020, polisi Middleborough mendapat telepon dari tempat kerja David karena ia absen. Polisi Middleborough, saluran direkam, petugas manta berbicara. Halo, selamat pagi. Saya menelepon karena salah satu karyawan kami, warga Middleborough, belum masuk kerja dan tidak menjawab telepon, padahal dia orang paling bertanggung jawab yang pernah kami kenal. Istrinya tak menjawab telepon, kami khawatir ada masalah. Kami tidak tahu apakah pengecekan kondisi di rumah itu memungkinkan. Mari lihat, siapa nama mereka? David True. Jalan Highland nomor 3. TRUE. TRUE, benar. Istrinya adalah Renee. Sekarang aneh jika David absen kerja dan istrinya juga hilang. Rekan kerja David pun terdengar khawatir. Faktanya, kadang orang tidak masuk kerja, misal ketiduran atau sakit dan lupa menelepon. Polisi mengatakan secara bahwa mereka akan mengirim seorang petugas ke rumah itu. Tetapi sebelum mereka melakukannya, mereka menelepon nomor keluarga True untuk melihat apakah mereka bisa menghubungi. Hello, David. saya petugas manta dari kepolisian Middleborough. Saya baru aja ditelepon atasan Anda down yang khawatir karena Anda belum masuk kerja dan ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Jika Anda bisa, tolong hubungi saya kembali. Lalu ada telepon masuk dari putra sulung keluarga True. Halo Pak, nama saya Doug Hughes. Saat ini ada petugas di rumah orang tua saya di Jalan Highland nomor 3. Kalian harus dobrak pintunya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya mereka tidak seperti ini, tidak bangun jam segini. Putra itu lalu menjelaskan dinamika keluarga yang mungkin terjadi. Satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan, jujur saja Pak, adalah mereka sudah tidak hidup lagi. Itu satu-satunya yang terpikir. Anda harus mendobrak pintunya. Saudara saya autis. Dia bermasalah. Saya tak tahu dia sudah pergi atau belum. Jadi dia juga ada di sana? Dia di lantai 1, lurus lalu belok kiri lewat pintu samping.
Kamar tidur di kiri dia di sana, mereka di lantai atas. Aku harus pergi ke Parkinson Bay? Dan aku tahu mereka juga pernah punya masalah dengan tetangga sebelah mereka. Benar. Kami juga sedang menyelidiki hal itu. Oke, biar aku bicara dulu dengan petugas yang ada di lokasi. Siapa namamu? Polisi akhirnya masuk rumah dan menemukan jenazah David serta Renee. Tiga Q, saya butuh detektif di DCI, hubungkan dengan 3Q. Polisi mengeluarkan panggilan untuk mencari keberadaan Ryan, putra keluarga True. Ryan akhirnya pulang dan ditangkap. Sedang cari perawatan psikiatri? Ini hanya pertanyaan yang harus saya tanyakan. Ini bukan, Anda benar-benar bebas menjawabnya sesuka hati. Maafkan saya. Ini adalah rekaman video saat dia pertama kali ditahan. Ryan berusia 21 tahun pada saat pembunuhan ini terjadi. Di ruang interogasi, petugas membacakan hak Ryan dan dia setuju bicara tanpa pengacara. Petugas lalu menanyakan apa yang terjadi. Apakah tadi malam atau pagi ini ada sesuatu antara Anda dan orang tua Anda? Ya, saya disakiti secara fisik. Oke, ada upaya menyakiti saya secara fisik. Oke. Dan apa itu? Bisakah Anda menjelaskan atau menceritakan apa yang terjadi? Benar-benar marah. Dan saya sedang dicengkeram. Saya didorong-dorong, dilempar ke sekeliling ruangan. Oke. Dan siapa yang melakukan itu? Ayah saya. Ayahmu? Ya. Oke, Siapa nama ayah kamu? namanya adalah David. David. Oke, Kapan ini terjadi? kira-kira lewat jam 5. Pagi ini atau tadi malam? Sore. Oke, Jadi jam 5 sore. Kamu dan ayahmu terlibat perkelahian. Oke. Bisa kamu jelaskan perkelahian antara kalian berdua? verbal dan fisik. Jamie, apa yang memicu ini? Ini karena karantina ini. Mereka tidak bisa mengatasinya. Itu membuat mereka gila. Mereka tidak waras. Dan mereka mulai membuat-buat masalah yang sebenarnya tidak ada dan memperbesar masalah stres apapun. Apapun yang buruk dalam hidup mereka, mereka akan datang dan melampiaskannya padaku. Oke? Jadi, masalah stres itu berkaitan dengan apa selama pandemi dan hal-hal seperti itu. Kalau kamu bisa jelaskan, kalau kamu tahu apa saja itu. Bisa kamu ulangi lagi? Saya hanya menunggu. Saat kamu bilang orang tuamu sedang ada masalah apa yang mereka hadapi terkait dengan yang tidak? Senang karena terjebak di rumah? Mereka ingin bekerja. Dan meskipun salah satu dari mereka bahkan tidak bekerja, mereka tetap membicarakan masalah pekerjaan. Mereka tidak punya... Itu terjadi sekitar jam 5 sore kemarin. Oke. Dulu mereka berdua pernah menyerang saya secara fisik. Mereka berdua menyerang Anda secara fisik. Apakah Anda mengalami luka atau cedera apapun dari kejadian itu? Tidak. Oke. Tadi malam saat semuanya terjadi, ketika Anda bertengkar dengan ayah Anda, apakah Anda mengalami luka dari kejadian itu? Ya, oke. Luka di tangan Anda. Ini yang paling mendekati. Oke. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi,
Aku membela diri. Itu adalah pembelaan diri terhadap mereka berdua. Karena takut dan khawatir mereka akan mencoba menyakitiku. Aku melawan balik sebagai bentuk pembelaan diri untuk melindungi diriku sendiri. Saat Anda bilang itu pembelaan diri dan mereka melukai Anda, sebenarnya apa yang... Aku tidak ingin sampai pada titik itu. Aku ingin pergi saja, oke? Ceritakan dan jelaskan apa yang terjadi. Dia sedang mabuk. Bahkan saat mereka tidak mabuk pun, mereka tidak tahan dengan saya. Oke? Jadi saat dia sedang mabuk, dia kehilangan kendali atas tindakannya dan mulai menyerang saya. Bagaimana dia melakukannya? Dia menarik saya sambil berteriak dan membentak saya. Oke. Lalu saya membela diri. Bagaimana kamu? Jadi lukanya, dan saya hanya ingin memastikan, jadi luka di tanganmu itu dari ayahmu. Oke, seperti yang dia ceritakan pada kami. Bagaimana dia, apakah dia, maksud saya, bagaimana kamu mendapat luka itu? Apa yang menyebabkan luka itu? Saya membawa pisau lipat, dan saya sudah tidak mau lagi disakiti. Para petugas kemudian menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Ryan tetap teguh pada versinya. Dia bersikeras bahwa apa yang dia lakukan adalah membela diri. Namun detektif menekannya untuk memberikan detail. Celah-celah kecil dalam ceritanya mulai muncul. Oke, dan apa yang secara fisik dia lakukan kepadamu sehingga kamu ingin membela diri? Saya tidak tahu apakah dia akan mencekik, mendorong, atau membanting saya ke dinding. Oke? Apakah itu pernah terjadi sebelumnya? Hampir seperti itu. Oke. Tapi saat kamu bilang hampir, seperti mereka sudah sampai di titik itu, apakah dia pernah menyakitimu secara fisik sebelumnya? Oke. Jadi tidak pernah ada kekerasan fisik? Hanya banyak ancaman, pelecehan. Oke. Hampir semua bentuk pelecehan sudah mereka lakukan terhadap saya. Apa saja bentuk-bentuknya? Perundungan. Mereka telah mencoba mengganggu privasi pribadi saya. Bagaimana mereka melakukannya? Ponsel saya, permainan saya. Maksudmu mereka hanya memeriksa dan mengawasi? Hanya diam-diam, seperti aku tidak melakukan apa-apa, jadi tidak ada alasan. Ryan memberikan apa yang dia sebut sebagai bukti. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak pertanyaan muncul. Dan segera setelah saya berteriak, saat itulah dia segera mendekat ke wajah saya dan mulai menyerang saya secara fisik. Saat dia mendekat ke wajah Anda, lalu Anda mengatakan dia menyakiti Anda secara fisik, apa yang dia lakukan? Mencengkram. Oke. Mencengkram lengan. Ditarik dari lengan, lalu aku tidak tahu apakah dia akan mencoba mencekik leherku. Oke. Jadi apakah dia hanya memegang, apakah dia menahan Anda, apakah itu penahanan? Atau mencoba mendorong saya ke dinding. Oke. Dan siapa yang melakukan itu? Supaya kita jelas saja. Ayah saya yang mencoba mendorong dan memegang saya. Oke. Kami mulai meminta Anda untuk menceritakan ulang kejadiannya, tapi kami perlu mendapatkan detail tentang apa yang terjadi karena kami tidak ada di sana. Oke. Oke. Jadi itulah kenapa kami mengulang beberapa hal beberapa kali dan hanya ingin memperjelas. Oke? Jadi waktu itu, seperti yang Anda katakan, Anda tidak tahu apa yang akan ayah Anda lakukan selanjutnya. Apa yang Anda lakukan saat itu? Apa selanjutnya? Begitu dia memegang saya,
Aku membela diri dan melakukan perlawanan fisik. Oke. Kalau kamu bilang membela diri, oke. Bagaimana Anda membela diri? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Untuk melindungi hidup saya ambil nyawanya. Bagaimana kamu melakukannya? Dengan pisau lipat itu. Di mana itu? Di kamar tidur. Di mana kamu menyimpannya di kamar tidur? Di meja samping tempat tidur. Sudah mati. Ya. Dan disitulah letaknya kemarin. Disitulah kamu mengambilnya. Dia bilang itu ada di atas meja TV, meja samping tempat tidur. Oke. Saat kamu menyebut pisau lipat, apakah itu yang kamu jelaskan tadi atau yang berbeda? Itu sama. Oke. Dan itu yang ada gambar tengkorak oranye seperti yang kamu jelaskan. Oke. Jadi kamu meraih itu kalau aku mengerti dengan benar dan kalau tidak Aku menyimpannya. di sakuku. Dan aku mengeluarkannya. Oke. Biasanya kamu simpan atau tinggalkan di meja samping tempat tidur setelah selesai? Aku berusaha tidak membawanya. Tidak. Aku tidak suka harus menggunakan kekerasan. Jadi ketika kamu bilang bahwa kamu membela diri dan mengambil nyawanya, bagaimana kamu melakukannya? Apa yang kamu menusuknya sebanyak mungkin, dan aku berusaha melakukannya secepat mungkin. Oke. Saat kamu menusuk David, itu yang sedang kita bicarakan, benar? Di mana kamu menusuknya? Di leher, kepala, dada. Itu pengakuan mengerikan dari Ryan. Berikut pernyataannya tentang ibunya. Oke, Ya, oke. Jadi, sementara ini terjadi dengan David, dengan ayahmu, di mana ibumu saat itu. sekitar sejam kemudian dia masuk. Dan setelah aku mengambil nyawanya, aku panik. Aku tak tahu apa yang akan dia lakukan. Dan karena takut dan khawatir bahwa dia juga akan melakukan sesuatu, karena itu pernah terjadi. Mereka berdua pernah menghampiri dan menyerangku. Dengan niat membela diri dan berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Saya tidak tahu apakah mereka atau dia akan mencoba menyakiti saya saat itu juga. Ketika dia masuk, saya Masuk ke ruangan tempat Anda. dan ayah Anda sedang berada. Dia masuk dari luar ke dalam rumah 1 jam kemudian. Sebenarnya aku yang mengakhiri hidupnya oke, dan ketika dia masuk, aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kupikir dia akan bereaksi seperti dia, memang begitu. Dan karena khawatir dan takut akan hidupku, aku tidak ingin ada bahaya menimpaku. Aku mengambil lasernya. Dia mau Nokuna terpaksa membunuh ibunya, tapi Ryan juga menyatakan tidak ada pertengkaran atau adu mulut. Anda di mana saat dia masuk rumah? Di ruang tamu. Oke, aku duduk di kursi, hanya duduk di sana, panik, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kalau dipikir, pada saat itu, Dan kamu, David, ayahmu ada di kamar tidurmu. Apa yang dikatakan saat ibumu masuk rumah?
Sebenarnya tidak ada pertengkaran verbal atau apapun. Situasinya cepat memanas karena saya khawatir dan panik membayangkan apa yang terjadi jika dia melihat tubuhnya. Dan yang membuat saya lebih khawatir adalah dia berlari ke lantai 2 dan sedang berlari, mengambil pistol di lemari. Saya pikir ada senjata di lemari itu. Dan kamu bilang lemari itu lemari yang mana? Kamar tidur. Jadi kamar tidur orang tua ada di lantai 2 ya. Oke, apa yang membuatnya lari naik tangga menuju kamarnya? Saat dia melewati pintu, saya takut apa yang bisa terjadi jika dia menemukan mayat itu. Jadi saya menyerangnya untuk membela diri. Bagaimana kamu menyerangnya? Sama seperti saat dia berjalan melewati pintu kamu, hanya begitu saja? Saya melukai tubuhnya dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan padanya. Di lantai 1. Dan itu berlangsung dari lantai 1 ke lantai 2. Saat kamu bilang kamu melakukan kekerasan fisik seperti yang kamu lakukan pada David dengan pisau yang sama. Jadi aku mengambil nyawa mereka berdua untuk membela diri, untuk melindungi diriku sendiri. Oke. Aku hanya ingin memastikan ini sukarela, oke? Jadi ibumu masuk. Kalian tidak ada pertengkaran verbal, tidak ada apa-apa kan? Tidak. Oke. Kamu kemudian panik sebelum apa yang terjadi antara kamu dan ayahmu. Dan kemudian kamu, menurut ceritamu, kamu membela diri dan kemudian kamu melakukan hal yang sama kepada ibumu seperti yang kamu lakukan kepada David. Ya, oke. Dan kemudian ibumu melarikan diri dan kamu mengikutinya ke lantai 2. Ya, oke. Seandainya aku bisa, aku akan tetap di kamarku, tidak keluar, menghindari mereka. Dan jika mereka tidak berteriak, memaki, dan menyerangku, mungkin mereka masih ada di sini hari ini. Dan ini akan terjadi jika mereka tak menargetkanku. Ya, detektif kemudian bertanya setelah pembunuhan orang tuanya, apa yang dilakukan Ryan, kemana dia pergi? Apa yang kamu lakukan sepanjang malam? Kamu tetap di rumah atau pergi? Saat membela diri, kacamataku pecah. Aku menghabiskan 3 jam atau lebih mencari salah satu lensa kacamataku. Yang jelek itu ya? Ya, oke. Dan kacamata kamu pecah waktu berkelahi dengan ayahmu? Dengan keduanya, oke. Biasanya ini ada gagangnya, kamu cuma mengaitkan seperti ini. Gagang di sampingnya hampir copot. Oke? Jadi kamu kaitkan karet itu kreatif. Ya, aku mencoba berkreasi. Kamu menghabiskan sekitar 3 jam mencari lensa itu? Iya. Oke, apa yang kamu lakukan setelah menemukan lensa itu? Aku berniat melarikan diri dan aku melakukannya. Aku bingung harus apa. Aku sudah mengumpulkan makanan, air,
beberapa spray, dan aku tadinya akan mencoba bersembunyi di suatu tempat, lalu aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Itu semua yang ada di pikiranmu tadi malam. Oke, kamu sempat tidur? Tidak, jadi kamu benar-benar tidak tidur sama sekali. Oke. Apa yang membuat Anda pergi pagi ini? Kira-kira jam berapa Anda berangkat pagi ini? Saya meninggalkan rumah sekitar jam 6 atau 7 pagi ini, oke? Tadi Anda bilang mengumpulkan makanan, air, spray, dan lainnya. Apa yang Anda lakukan dengan barang-barang itu? Saya tinggalkan di mobil, Oke. saya kumpulkan dan siapkan semuanya. Membawanya pergi dengan kendaraan. Oke. Anda memasukkannya ke mobil tadi malam atau pagi? Pagi ini. Oke. Lalu pisau yang beberapa kali kita bicarakan, bilah oranye, gambar tengkorak oranye, dan lain-lain, sekarang ada di mana? Dan saya membawanya. Dan bukan untuk kejahatan. Itu ada pada saya. Saya tak akan melakukan apa-apa. Itu sampai saya telah bertemu dan saya telah bertemu dengan orang-orang yang telah membawa saya ke sini. Oke, jadi pisau yang kamu gunakan itu memang sudah ada padamu? Itu memang sudah ada padaku dan itu memang... Apa itu ada padamu saat kamu dijemput pagi ini? Ya, oke. Itu ada di Itu di saku saya. saku kamu. Itu sudah di sakumu saat kamu dibawa ke sini. Ketika saya akan masuk mobil polisi, mereka langsung mengambilnya dari saya di sana. Oke. Oke. Jadi ketika kamu pergi meninggalkan pria itu, Apakah kamu pergi ke suatu tempat? Belok beberapa kali dan berhenti di suatu tempat, lalu mencoba tidur. Pada saat itu mungkin Ryan mengira bahwa dia sedang menceritakan kisah yang menjadi alasan kuat untuk membela diri, tapi para detektif tidak melihatnya seperti itu. Ryan True didakwa atas 2 tuduhan pembunuhan berencana. Inilah Ryan True saat muncul di pengadilan menurut WCVB TV Boston. Ryan dikirim ke rumah sakit negara bagian untuk evaluasi kesehatan mental pada 2020. Dan Anda mendengar pada hari ketika jasad keluarga True ditemukan, kakak laki-laki Ryan memberitahu pihak berwenang bahwa dia mengidap autisme. True mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Pada Mei 2025, Ryan True dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan berencana dan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Itu saja dari Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube, Spotify, dan kini streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.